Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imamuri Andrio dengan NIM 24030102069. Kali ini akan mempresentasikan tugas proposal penelitian kelompok 30 yang telah ditambahkan dengan bab 3 sebagai bagian dari tugas UAS dari mata kuliah metode penelitian yang berjudul Pengaruh Implementasi Sistem Cortex terhadap Penerimaan Pajak Studi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan 1. Untuk kelompok ini terdiri dari dua orang, yaitu saya sendiri Imomori Andreo dan Mas Yauri M. Naufal S. Namun demikian, kami membuat presentase presentasi ini terpisah, jadi masing-masing individu. Nantinya Mas Yori juga akan mempresentasikan tersendiri dengan PPT ataupun PDF yang sama, dengan judul yang sama pula. Oke, untuk latar belakang dari penulisan judul skripsi ini atau proposal ini adalah kita ketahui terdapat penurunan penerimaan pajak pada triwulan 1 2025 dibandingkan dengan triwulan 1 2024 yang cukup signifikan, di mana penurunan tersebut banyak yang mengkaitkan dengan faktor internal terkait implementasi Cortex yang mempengaruhi penerimaan pajak yang eh, akhirnya menurunkan penerimaan pajak dikarenakan implementasi Cortex belum berjalan secara maksimal. Fokus penelitian di sini adalah terkait dengan dampak penerapan Cortex terhadap penerimaan pajak di kantor wilayah DJP Jakarta Selatan 1. Untuk rumusan masalah, yang pertama yang akan dirumuskan di sini adalah permasalahan bagaimana dampak penerapan Cortex terhadap penerimaan pajak. Lalu, yang kedua juga faktor-faktor apa yang mempengaruhi kenaikan atau penurunan penerimaan pajak. Masalah ketiga yaitu persepsi pegawai pajak dan wajib pajak terhadap sistem Cortex. Serta yang keempat adalah bagaimana prediksi pengaruh implementasi Cortex terhadap penerimaan pajak di wilayah tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam terkait pengaruh sistem Cortex terhadap administrasi pajak dan penerimaan pajak di Kanwil Jakarta Selatan 1. Tujuannya antara lain menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak, mengetahui dampak dari penerapan Cortex, melakukan kajian atau mengkaji persepsi pegawai dan wajib pajak terhadap Cortex, serta memprediksi pengaruh lebih lanjut terhadap penerimaan pajak setelah sistem diterapkan secara lebih luas. Manfaat dari penelitian ini, paling tidak ada 3 manfaat di sini, yaitu yang pertama, meningkatkan literasi masyarakat mengenai pengaruh Cortex terhadap penerimaan pajak, lalu evaluasi implementasi Cortex oleh DJP, serta manfaat ketiga adalah sebagai bahan pertimbangan untuk optimalisasi Cortex itu sendiri. Metodologi penelitian yang dilakukan adalah dengan metode kuantitatif dengan kuesioner pengumpulan data dari pegawai pajak dan wajib pajak, dengan teknik dokumentasi data penerimaan pajak sebelum dan sesudah Cortex. Landasan teori berikut adalah kajian pustaka yang saya gunakan dalam penelitian. Yang pertama adalah teori kepatuhan pajak, ekonomi, psikologi, dan sosial. Yang kedua, teori sistem informasi akuntansi, serta yang ketiga, teori perubahan organisasi. Teori kepatuhan pajak sendiri merupakan perilaku wajib pajak yang mempengaruhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa adanya tindakan pemaksaan dari pihak otoritas perpajakan. Teori ini diantaranya adalah teori ekonomi, di mana menurut teori ini wajib pajak akan melakukan kepatuhan apabila manfaat yang diperoleh dari membayar pajak lebih besar daripada biaya atau kerugian yang timbul, seperti denda atau pemeriksaan. Teori psikologi, teori ini menjelaskan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh faktor internal seperti kesadaran, moralitas, dan rasa tanggung jawab terhadap negara. Lalu yang ketiga adalah teori sosial yang menekankan bahwa norma sosial dan tekanan sosial dapat mempengaruhi kepatuhan pajak. Selain itu,
terkait dengan teori sistem informasi akuntansi, sistem informasi akuntansi sendiri adalah sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyajikan informasi keuangan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi yang memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola dan melaporkan informasi keuangan termasuk dalam sistem perpajakan. Dalam konteks penerapan Korteks, sistem informasi akuntansi ini berperan dalam pengolahan data, transparansi dan akuntabilitas, serta keamanan data. Lalu yang ketiga adalah teori perubahan organisasi, di mana perubahan organisasi merujuk pada upaya untuk memperbaiki atau merubah struktur, kebijakan, dan prosedur suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang lebih efektif dan efisien. Dalam konteks penerapan Korteks, teori perubahan organisasi dapat digunakan untuk menjelaskan dinamika yang terjadi di dalam DJP sendiri seiring dengan pengalihan sistem lama ke sistem baru. Beberapa konsep teori perubahan organisasi yang relevan di sini adalah terkait dengan model perubahan lewat proses, model perubahan sistem, serta perubahan yang berkelanjutan. Hipotesis, korteks terhadap penerimaan pajak. Di sini yang akan dicari tahu adalah implementasi sistem korteks apakah berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak atau berpengaruh negatif, ataupun implementasi sistem Cortex tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Jadi, ada pengaruh atau tidak, baik itu positif ataupun negatif, itulah hipotesis yang akan dicari di sini. Eh, Kami juga telah mencari penelitian-penelitian terdahulu terkait dengan studi penerapan sistem akuntansi dalam administrasi pajak. Di antaranya, eh, ada beberapa. Yang pertama terkait dengan penelitian penerapan sistem informasi akuntansi dalam administrasi pajak, di mana beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji penerapan sistem informasi akuntansi di sektor perpajakan. Contohnya yang dilakukan oleh Putra dan Wibowo di tahun 2019 yang mengungkapkan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi yang terintegrasi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan data perpajakan di Indonesia. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa penggunaan sistem informasi yang canggih, di antaranya yang lama adalah ISPT dan e-billing, memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka bagi DJP untuk melakukan pengawasan. Di sini sangatlah terkait dengan adanya Cortex yang disinyalir akan lebih canggih dibandingkan dengan sistem informasi-informasi yang terdahulu. Lalu yang kedua adalah terkait penelitian mengenai kepatuhan pajak dan penerimaan pajak. Di sini kami juga telah memperoleh beberapa penelitian terdahulu di mana penelitian ini telah dilakukan oleh Suharso dan Suryadi yang dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan WP Orang Pribadi menemukan bahwa penggunaan e-filing dapat meningkatkan kepatuhan dengan cara mempermudah wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak mereka. Selain itu, penggunaan sistem yang lebih transparan juga dapat meningkatkan rasa kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak. Lalu yang ketiga adalah terkait dengan penelitian pengaruh perubahan organisasi dalam implementasi teknologi baru, di mana di sini adalah terkait dengan yang telah dilakukan di antaranya oleh Marlina dan Soeharto di tahun 2017 yang meneliti perubahan organisasi yang terjadi di instansi pemerintah khususnya adopsi sistem baru dalam proses administrasi. Mereka menemukan bahwa organisasi yang menerapkan perubahan berbasis teknologi harus mengelola aspek budaya organisasi, pelatihan pegawai, dan infrastruktur yang memadai untuk mencapai keberhasilan implementasi. Lalu terdapat juga penelitian tentang pengaruh sistem Kortek terhadap penerimaan pajak yang telah dilakukan oleh Wahyu Ningsi dan Sari di tahun 2023 yang mengindikasikan bahwa penerapan Korteks dapat meningkatkan efisiensi dalam administrasi perpajakan, tapi juga dapat menimbulkan tantangan dalam hal integrasi sistem dan pelatihan pegawai. Kerangka pemikiran adalah terkait dengan implementasi Cortex yang nantinya akan terkait dengan efisiensi administrasi yang akan berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan yang akan pengaruh di akhir terhadap peningkatan penerimaan pajak. Jenis dan pendekatan penelitian
yaitu jenis penelitiannya sebagaimana telah disebutkan di metode penelitian di awal, yaitu jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan penelitian deskriptif dan explanatory. Di sini tujuannya adalah pendekatan ini adalah untuk mengukur hubungan antar variabel dengan data numerik, menggambarkan implementasi sistem korteks, menguji pengaruh implementasi sistem terhadap penerimaan pajak. Lokasi dan waktu penelitian adalah di Kanwil DJP Jakarta Selatan 1 dengan alasan pilot project Cortex, salah satunya adalah di Kanwil tersebut dengan waktu penelitian April sampai dengan Juli 2025 dengan data triwulan 1 2024 atau sebelum Cortex serta penerimaan di triwulan 1 2025, yaitu setelah penerapan Cortex. Populasi dan sampel penelitian. Populasi yang akan dijadikan penelitian adalah pegawai DJP yang terlibat dalam Cortex serta wajib pajak yang aktif menggunakan Cortex. Dengan teknik pengambilan sampel, purposing sampling, jumlah sampel adalah 50 responden dengan 25 pegawai DJP serta 25 wajib pajak. Variabel penelitian dan definisi operasional. Variabel independen di sini adalah implementasi sistem Cortex terkait dengan kemudahan penggunaan, pelatihan dan sosialisasi, keandalan sistem, serta dukungan teknisnya. Dan variabel dependen terkait dengan penerimaan pajak, yaitu realisasi penerimaan pajak triwulan 1 2024 dan 2025, serta selisih dan pertumbuhan penerimaan pajak di kedua tahun tersebut, yang akan dikaitkan satu sama lain. Teknik pengumpulan data adalah dengan teknik dokumentasi, yaitu data sekunder laporan penerimaan pajak, serta teknik kuesioner dengan data primer dari responden menggunakan skala Likert 1-5. Manfaat penelitian di sini adalah meningkatkan literasi masyarakat mengenai pengaruh korteks terhadap penerimaan pajak, evaluasi implementasi korteks oleh DJP, serta bahan pertimbangan untuk optimalisasi korteks. Teknik analisis data. Analisis deskriptif, karakteristik responden dan indikator rata-rata, lalu dengan uji validitas dan reliabilitas, yaitu memastikan kuesioner itu valid dan reliable. Uji normalitas dengan memastikan distribusi normal untuk analisis regresi. Analisis regresi linear sederhana mengukur pengaruh implementasi korteks terhadap penerimaan pajak. Lalu uji T atau parsial dengan menguji signifikansi hubungan, serta uji koefisien determinasi atau R kuadrat menilai kontribusi variabel independen. Demikian disampaikan bab 1 sampai dengan bab 3 dari proposal penelitian yang telah kami buat dari kelompok 30. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.